Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang di jaksa. Jaksa bawa lalu tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang, berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah lama. Dan yang lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite ala ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtip itu nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Aswan, Bukan ya? scan ya. Nah,
Jadi Scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu enggak dia harus jawab dulu. Enggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk. Saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana scannya Dian Sandi ada nggak? Scannya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya Teman-teman kembali lagi di channel ini, jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang kita sampaikan. Nah teman-teman, dalam cuplikan-cuplikan video tersebut ya sangat menarik sekali untuk kita bahas mengenai tentang polemik ya dakwaan ijazah palsu yang dikaitkan dengan presiden atau mantan presiden kita Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Jokowi, serta penjelasan daripada mantan Menteri Pak Yudi Krisdani yang mengenai tentang surat edaran atau SE 03 tahun 2015 yang dikeluarkan semasa beliau menjabat. Nah teman-teman, di sini kita akan memberikan penjelasan detail analisis kita dalam menyikapi video tersebut. Ya langsung saja teman-teman, tujuan sebenarnya surat edaran di tahun itu yaitu mantan Menteri Pak NRB ini atau Yudi Krisnadi ini menegaskan bahwa di nomor 3 tahun 2015 mengenai larangan penggunaan ijazah palsu dikeluarkan khusus untuk menjaga integriti birokrasi bagi seluruh aparatur sipil negara atau ASN atau PNS, TNI dan Polri. Ya, aturan ini dibuat bagi menegakkan ya mengelakkan juga penipuan ya pangkat dan kerugian negara akibat pemberian gaji yang tidak sepadan dengan kelayakan akademik gelar yang sebenarnya. Ya teman-teman, di situ juga tiada kaitan dengan Bapak Jokowi, namun Yudi mengatakan secara eksplisit ya bahwa dasar tersebut ya sama sekali tidak ditunjukkan atau dikaitkan dengan Bapak Jokowi pada saat itu. Namun ya beliau menegaskan bahwa beliau mempercayai latar belakang Presiden Bapak Jokowi pada saat itu sebagai lulusan IR yang daripada Universitas Gajah Mada atau UGM ini. Pihak yang tidak diperiksa ya dibawa di bidang kuasa Kementerian Pak BANRB ini. Pemeriksaan ijazah dilakukan secara menyeluruh terhadap kekintangan awal, walaupun bagaimanapun Presiden dan Wakil Presiden tidak tertakluk di bawah pemeriksaan tersebut karena ya dokumen ijazah ketua negara adalah di bawah bidang kuasa penuh Komisi Pemilihan Umum KPU di situ. Ya, tuduhan dan kritikan terhadap KPU ya banyak yang menghubungkan ya teman-teman mengenai tentang isu ini ya. Dalam hal itu mengeluarkan keputusan KPU nomor 731 pada Agustus 2025 yang sempat mengecualikan atau menutup 16 dokumen daripada akses awan. Ya walaupun keputusan
keputusan itu kemudian dibatalkan setelah mendapatkan bantahan masyarakat, perkara ini menimbulkan perspektif negatif dan kalangan kumpulan masyarakat seperti pasukan bongkar ijazah Bapak Jokowi yang menganggap KPU mencoba melindungi atau menutup kelemahan dokumen tersebut, ya teman-teman. Di situ kita bisa melihat ya isu kejanggalan dokumen, ya banyak yang menyentuhkan tentang dakwaan kejanggalan pada sampel dokumen yang sebelum ini disensor, seperti ketiadaan tarif pada pengesahan atau legalisasi, dan dokumen dan perbedaan muatan stempel yang bakal dibawa ke peringkat tuntunan undang-undang seterusnya bersama pihak UGM. Sanksi berat juga menggunakan ijazah palsu dalam kehimnatan awan dan dikategorikan sebagai kesalahan berat yang boleh mengakibatkan penurunan pangkat serta-merta karena itu merupakan suatu bentuk penipuan. Ya, kalau kita melihat ya teman-teman secara keseluruhan dari perspektif daripada bekas menteri yang menegaskan penerbitan birokrasi secara umum, ya di samping memuatkan kritikan ini daripada kumpulan masyarakat yang menuntut ketelurusan dokumen resmi daripada pihak KPU dan institusi pendidikan yang berkaitan di sana juga. Tentu dalam hal itu banyak sekali yang dibahas di situ yang mengenai tentang kaitannya dengan Bapak Jokowi serta hal-hal yang sudah kita dengar dengan kasus-kasus Bapak Jokowi ini dengan kaitannya dengan dirinya juga. Tentunya ini banyak hal yang perlu dilihat dan mungkin teman-teman bisa menilai dan menganalisisnya juga ya teman-teman. Nah teman-teman, demikian dari video ini, kita akan lanjut lebih lagi. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti sekali supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik yang ada di negara kita ini, baik di dalam negara kita maupun di luar negara kita sekalipun. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.